Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Raden Ayu dengan NIM 124330025. Di sini saya akan menjelaskan AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Di sini saya akan menjelaskan terkait AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Apa itu AMDAL? Di sini ada studi kelayakan lingkungan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi wajib untuk proyek yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Kemudian tujuan utamanya memastikan proyek selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memenuhi semua persyaratan izin usaha. Kemudian ada dasar hukum. Dasar hukumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada komponen utama AMDAL. Yang pertama ada KA ANDAL atau kerangka acuan, yaitu panduan awal untuk menyusun dokumen studi dampak lingkungan. Yang kedua, ANDAL, analisis dampak lingkungan, yaitu kajian mendalam dampak positif dan negatif proyek. Yang ketiga, RKL, rencana pengelolaan lingkungan, yaitu strategi pengelolaan dampak negatif yang teridentifikasi. Yang keempat, RPL, rencana pemantauan lingkungan, mekanisme pengawasan efektivitas pengelolaan lingkungan. ANDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan inti dari AMDAL, sebuah kajian komprehensif untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Ada analisis dampak lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan secara mendalam. Kemudian contoh dampak meliputi pencemaran udara, perubahan kualitas air, dan gangguan ekosistem lokal. ANDAL berfungsi sebagai dasar kuat untuk penyusunan RKL dan RPL yang efektif. Kemudian RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Langkah konkretnya, dokumen ini membuat langkah-langkah praktis dan terukur untuk mengelola serta mengurangi dampak negatif proyek. Yang kedua, tindakan spesifik. Ini termasuk instalasi pengolahan limbah, program penghijauan area terdampak, dan pengendalian kebisingan. Kemudian ada fleksibilitas desain. Ini menyesuaikan dengan teknologi terbaru, kondisi sosial, ekonomi, masyarakat, dan karakteristik lokasi proyek yang unik. Lalu ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan. RPL merinci secara jelas metode dan jadwal pemantauan dampak lingkungan baik selama konstruksi maupun setelah proyek beroperasi penuh. Di sini ada parameter kunci yang dipantau meliputi kualitas air, udara, tingkat kebisingan, dan perubahan kondisi sosial masyarakat. Kemudian tujuan utamanya adalah memastikan RKL berjalan efektif dan proyek mematuhi semua standar lingkungan yang berlaku. Apa sih pentingnya RKL, RPL dalam AMDAL? Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua kepatuhan hukum, yang ketiga jantung pengelolaan. RKL RPL adalah jantung dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kerangka AMDAL. Ini memastikan bahwa proyek tidak hanya menganalisis dampak, tetapi juga secara aktif bertanggung jawab mengelola dan memantau dampak tersebut. Kewajiban ini diatur ketat dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan pentingnya implementasi nyata dari komitmen lingkungan. Kemudian proses penyusunan dan persetujuan AMDAL. Yang pertama itu penyusunan KA ANDAL atau kerangka acuan, yaitu dengan menentukan
ruang lingkup dan kedalaman studi dampak lingkungan. Yang kedua, penyusunan AMDAL, analisis mendalam dampak lingkungan yang relevan. Kemudian yang ketiga, penyusunan RKL RPL. Ini merancang rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Yang keempat, konsultasi publik, yaitu dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan ahli lingkungan, pemrakarsa proyek, dan masyarakat terdampak. Sebagai contoh, sebuah proyek pembangunan pabrik harus mendapatkan persetujuan AMDAL yang komprehensif sebelum dapat memperoleh izin operasional. Kemudian di sini ada contoh studi kasus RKR LPL dalam proyek kawasan industri. Dalam konteks pengembangan kawasan industri, RKL RPL memiliki peran yang sangat krusial. Perusahaan yang beroperasi di kawasan ini diwajibkan untuk menyusun RKL RPL yang rinci sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2020. RKL RPL itu rinci mengatur pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan spesifik kawasan industri. Contoh praktisnya itu ada pengelolaan limbah cair dan emisi udara di kawasan industri Cikarang yang diawasi ketat oleh otoritas terkait. Jadi kesimpulannya, AMDAL dan dokumen pendukungnya kunci keberlanjutan proyek, yaitu satu kesatuan. AMDAL, RKL, dan RPL adalah satu kesatuan dokumen yang esensial untuk menjamin proyek ramah lingkungan. Kemudian ada proteksi lingkungan. Kepatuhan terhadap dokumen ini krusial untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Mari bersama mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memahami dan menerapkan AMDAL secara benar dan konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.